Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jebretiyah, apa kabar? Gimana puasa kalian? Insya Allah 10 menit ke depan saya akan menemani pertanyaan-pertanyaan kalian yang nakal, brutal, dan di luar nalar. Tapi gue gak sanggup counter attack sendirian. Gue harus ditemani sama teman gue, Abrar. Assalamualaikum Ustaz Azhari. Gimana bro, sehat bro? Sehat Ustaz Azhari. Aduh. Kemarin ramai banget, orang pada senang banget sama ceramahnya Ustaz Azhari. Masya Allah. Pada, Brar, tanya dong Brar, Iya. Brar, tanya dong Brar gitu pada semua. Tapi orang nggak tahu, gue nggak bisa tidur malamnya mikir jawaban lu. Gimana Brar? Langsung aja kita Ustaz. Langsung Brar. Banyak pertanyaan nih. Nah, dari yang pertama, dari Askil Fikri. Askil Fikri. Pertanyaannya, apa hukumnya sombong padahal belum juara? Ini contohnya ini. Contohnya Brar. Kan kemarin Liverpool ngebantai MU 7-0. Semua fans Liverpool yang tadinya ngumpet di gua gara-gara timnya nggak masuk zona UCL, tiba-tiba keluar ngecengin MU. Karena kan MU rival ya, Stat. Itu gimana tuh hukumnya tuh? Sombong padahal nggak juara. Dan nggak mungkin juara ya? Nggak mungkin. Serius loh? Serius. Jauh, Stat. Ya, sombong nggak boleh dalam Islam. Sombong itu dosa terbesar. Gara-gara sombonglah iblis itu dikeluarkan dari neraka. Bukan karena iblis jahil, bukan karena iblis bodoh, bukan karena iblis gak tahu ilmu dan gak ada ilmu. Iblis itu 2000 tahun tinggal di surga, bahkan jadi guru malaikat. Jadi lebih alim dari malaikat. Cuma dosa yang dilakukan iblis cuma satu, dia merasa sombong. Dia bilang ana khairum minhu, saya ini secara material lebih bagus daripada Adam. Materi penciptaan saya dari api, sementara Adam dari tanah. Bayangkan bagaimana mungkin api sujud ke tanah. Kalau api ada di atas tanah, dia selalu menyala ke atas. Sementara tanah selalu di bawah dan diinjak-injak terus. Karena itu tanah itu rendah. Sementara api itu lambang ketinggian. Cuma gara-gara ini Allah kasih perintah ke iblis keluar dari surga. Jadi sombong itu sifatnya iblis. Jadi kita jangan sombong, Brar. Apalagi Ramadan ini kita dilatih untuk membuang ego. Ego kita dibuang. Nah, itu luar biasa itu. Nah, ya, udah nggak juara, udah sombong, Ustaz, udah kelakuan kayak setan berarti kan, sombong. Iya kayak iblis, juga ya, Brar, ya. juara lagi. Yang ngomong lu loh, Brar. Lah, emang kan dari situ landasannya. Gua nggak mau dicari nih sama jebret tim nih. Pokoknya yang dicari tetap lu, Brar, di sini, Brar. Iya. Yes. Langsung lagi, Ustaz. Oke. Lanjut pertanyaan. Lanjut, kedua. Brar. Dari De Bruyne. De Bruyne. Tapi ini bukan Kevin De Bruyne-nya. Oke, City iya. nih. Nggak mungkin nih, bukan. Nggak Masa mungkin dia ya. nonton jebret media kan? Mana Emang tahu. ada kerjaannya dia. Mana tahu, Brar. Dia mau ngaji juga di sini. Oh, bisa jadi sih, Sat. Langsung aja, Sat ya. Langsung. Pertanyaannya, apa hukumnya duit hasil judi bola buat zakat? Kan sodakoh zakat kan membersihkan harta tuh, Stat. Itu kan hartanya kotor tuh, disisihin jadi bersih, guys, Stat. Aduh, lu parah sih lu nih. Seumur-umur gue ngasih ceramah ya. Di domestik dan mancanegara gue gak pernah dapat pertanyaan ini. Gimana hukumnya zakat dengan uang judi? Sanggup gak nih jawabnya? Kalau nggak sanggup, dada-dada kamera. Begini, jamaah Jebretiyah rahimakumullah. Gue pengen sampein. Orang yang memberikan zakat ke Tuhan ya, memberikan harta zakatnya dengan harta yang gak baik, hartanya cacat, itu sama seperti lo buat bolu tapi pakai telur busuk. Bisa dimakan gak bolunya? Enggak lah, bau. Bau. Iya. Allah tuh maha baik dan cuma nerima yang baik-baik. Allah gak nerima yang gak baik, termasuk uang hasil dari yang gak baik. Tapi kalaupun mau dikejar pertanyaan lo, Brar, jawabannya kata para ulama, salah satunya Sahibut Taqrirat, beliau bilang sihah ma'a haramin. Zakatnya sah tapi haram. Gimana tuh? Zakatnya sah tapi haram. Ini sama seperti orang sholat tapi pakai sarung nyolong.
Orang sholat tapi wudhu pakai air colongan. Beda kalau kita wudhu di masjid, berarti itu emang fasilitas umum buat jamaah. Ini nyolong di depan rumah siapa dia wudhu. Atau dia sholat tapi pakai sarung, sarungnya hasil nyuri. Bajunya pakai koko, kokonya baju nyuri. Sah sholatnya tapi haram, dosa, zong. Kalau nyurinya di rumah sendiri, Ustaz. Kalau Itu. nyurinya di rumah Orang sendiri, tua. namanya bukan nyuri, brar. Minjem. Minjem. Kok sampai nyuri, berarti pelit banget bokapnya. Ya. Soalnya kalau kita ngambil duit orang tua di rumah tuh berarti minjem. Pinjem dong, brar. Pinjem, Kasih tahu, bah. Nah, Ngapain lo pegang dompet gue? Enggak ngerapin doang, bah. Gitu. Pinjem. Tapi ya lo harus kasih tahu, kalau enggak ya lo tetap diklaim nyuri. Gitu loh. oh. Wah, batuk banget. Aduh, Berat banget nih pertanyaan. Aduh. Saking groginya. Berat juga banget pertanyaan ini. Satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Pertanyaan. Dari Mahmud. Mamah muda. Bukan? Ya, bisa jadi, boleh juga sih. Terus? Mama muda. Pertanyaannya. Puasa, bro, puasa. Ya. Apa hukumnya melawan keputusan pelatih? Pelatih kan guru kita tuh kayaknya, Ustaz. Semua keputusannya ada dia, tanggung jawab dia kalau kalah juga. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kita ini nggak ada apa-apanya kecuali guru kita yang udah ngajarin kita. Kita ini nggak ada apa-apanya kecuali pelatih yang mengajarkan kita. Jadi kalau ada santri dan kiai, ada prajurit dan komandan, ada pemain dan pelatih. Begitu rutenya begitu tuh, brar. Jadi kalau menurut gue yang santri ini pelatih itu ya kiai gue. Kalau gue jadi pemainnya, gue akan nurut dengan keputusannya. Nah, kalau keputusan pelatih gue itu di luar akak, di luar nalar atau di luar, oh ini kok nggak beres nih kayaknya, sentimen banget nih pelatih sama gue. Ya gue harus konfirmasi, gue harus kritik. Tentu beda kritik pemain ke pelatih dengan kritik santri ke kiai, ya kan? Kalau lo sebagai pemain bola, lo kan punya manajer, lo bisa ajukan keberatan lo ke pelatih lo atau dengan media komunikasi apapun supaya kritik atau unek-unek lo sampai ke pelatih lo dengan cara yang beradab, yang tidak sampai kemudian ngasih contoh yang legacy yang nggak baik ke pemain-pemain yang lain. Itu kan bisa. Kalau di Gitu. lapangan, Ustaz, langsung kesel gitu. Kan terjadi di lapangan nih. Kita nggak setuju sama keputusan itu, kita Contoh? nendang botol. Ada gitu ya, Brar ya? Contohnya Ada. gimana, Brar? Misalnya kayak Ronaldo nih, ganti, lu mainnya bego gitu, ganti, nggak mau dia marah, nendang botol, gitu, kayak gimana, Tat? Kan belum tentu benar keputusannya tuh, kok itunya, pelatihnya. Kesian botolnya, bro. Kenapa kesian botolnya? Ditendang. Sakit bener itu. Harusnya diapain? Saran gue ekspresinya aja. Jadi kesel itu emosi juga. Kita nggak bisa ngilangin emosi itu dalam diri manusia. Menghilangkan kesel sama artinya menghilangkan manusia. Kesel itu sesuatu yang in frame ya dalam diri kita. Karena kita manusia punya emosi itu. Jadi kita nggak bisa membuang itu. Yang bisa kita lakukan, gimana cara kita mengekspresikan kesel kita. Semua orang bisa kesel, tapi cara mengekspresikannya paling tidak. Nah, tapi itu bentuk kekesalan Ronaldo sih ya. Walaupun plus minus lah. Mungkin dia bisa mengekspresikan kesalnya. Tapi apakah ini baik atau tidak dicontoh oleh pemain-pemain yang lain. Mungkin hari ini Ronaldo nendang botol. Besok Nendang apa tuh? nendang yang lain, pemain yang lain. Besoknya lagi nendang yang lain lagi, gawat. Nanti ntar tendang-tendangan lagi. Ya, Waduh, jadi berantem lagi. Lapangan nggak jadi lapangan hijau, lapangan merah benar jadinya. Isinya berantem jadinya. Oh, itu bukan lapangan bola berarti, Tat. Apa tuh? Ah, itu lagi tanding UFC berarti. Oh iya. Tapi kalau apa ekspresi marah yang benar gimana sih, Tat? Yang sesuai dengan kita kalau ke guru tuh gimana sih ekspresinya? Kira-kira gimana sih? Waduh, berat. Beda. Lo kalau nanya gua sebagai santri, gua nggak akan bisa marah sama guru gua. Gua nggak, sorry Brar, kita beda makom. Makom gua terlalu tinggi untuk menjawab ini. Iya. Gua bukan apologetik, tapi lo harus dengar ini, Brar. Gua sebagai santri diajarkan sama guru-guru gua sebelum gua masuk ke majelis ini, misalnya, gua harus doa. Isi doa gua gini, Tuhan,
Jangan tunjukkan aib guru gua. Itu yang diajarkan Imam Nawawi. Jangan tunjukkan aib guru saya di depan mata saya. Saya khawatir kalau saya melihat aib guru saya suuzon, berprasangka buruk sama guru saya. Lalu kemudian kalau sudah saya berprasangka buruk sama guru saya, maka hilang keberkahan ilmu pada saya. Gitu santri dengan kiai, bro. Beda kayak lu sama gua nih, lu nyantri sama gua hari ini tapi lu udah susut nih, kayaknya pertanyaan gue ini gak bisa dijawab nih masa sehari nih. Udah kurang ajar, baru kenal lu udah kurang ajar. Ya Allah. Udah, Tat. Bentar lagi kita udah mau buka puasa nih, Tat. Iya ya. Iya, kata-katanya doang hari ini. Oke, quote of the day. Puasa itu jalan menuju tingkat spiritual yang lebih tinggi. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa adalah jalan terdekat menuju Tuhan. Jangan batalkan puasa kita sebelum waktunya. Dulu Nabi Adam membatalkan puasa sebelum waktunya. Jangan dekati pohon khuldi. Tapi Adam berbuka, dia mencicipi pohon terlarang itu, akhirnya dideportasi dari surga. Bertahanlah, karena sebagian dari bertahan itu menuju kemenangan. Gue Azhari Nasution, selamat berbuka buat kalian Jumretiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.